Pemirsa, setelah secara resmi ditutup, TikTok Shop akan kembali beroperasi di Indonesia. TikTok Shop rencananya akan bekerja sama dengan e-commerce lokal. Kementerian Perdagangan menyebut TikTok diperbolehkan berdagang asal memiliki platform e-commerce. Kementerian Perdagangan menyebut TikTok diperbolehkan berdagang kembali asalkan memenuhi persyaratan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023. Berdasarkan aturan tersebut, TikTok Shop hanya diizinkan untuk melakukan promosi, survei pasar, dan menjembatani perlindungan konsumen. Diketahui awalnya TikTok Shop mengajukan izin sebagai media sosial di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun platform tersebut berkembang menjadi e-commerce sehingga harus berada di bawah regulasi Kementerian Perdagangan. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Nailul Huda selaku Direktur Ekonomi Digital Selios. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang, Mas Huda. Assalamualaikum. Apa kabar, Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Andri, selamat siang semuanya. Alhamdulillah baik nih. Alhamdulillah. Kita langsung saja berdiskusi tentang TikTok Shop yang akan kembali diberlakukan di tanah air kita. Ini menjadi perbincangan hangat di sana-sini, Mas, terutama dari para pelaku UMKM kita ya. Ada UMKM kita yang merasa sangat keberatan nih, Mas Huda, karena banyak omset mereka yang turun drastis katanya ketika ada TikTok Shop. Tetapi ada pelaku ekonomi kreatif lainnya yang justru hidup ketika ada platform digital seperti TikTok Shop. Kalau dari Mas Huda sendiri melihat keadaan kita saat ini dan nanti TikTok Shop yang akan diberlakukan kembali, diaktifkan kembali, seperti apa sih, Mas? Apakah tepat ini diaktifkan kembali? Ya, jadi memang kalau kita lihat ya Mas ya, memang kemarin kan TikTok ketika ditutup itu tidak memenuhi syarat untuk membuka sebuah e-commerce gitu kan, sebuah layanan e-commerce. Padahal pada saat itu di aplikasi TikTok ada layanan e-commerce di situ. Jadi memang langkah pemerintah untuk menutup TikTok itu sebuah langkah yang tepat gitu kan, di mana semua pelaku usaha e-commerce itu harus mempunyai izin dari Kementerian Perdagangan. Itu poin paling utamanya gitu. Nah, kalau kita lihat data, sebenarnya untuk penggunaan media sosial untuk melakukan penjualan atau dijadikan sebagai tempat jual beli barang, itu memang sangat besar sekali, Mas. Kalau kita lihat data dari BPS misalkan ya, itu pelaku usaha itu 64% itu melakukan perdagangan via sosial media gitu kan. Baik itu melalui Facebook, melalui Instagram, dan sekarang melalui TikTok gitu kan. Jadi memang segala apapun media sosialnya itu merupakan satu platform penting bagi pelaku usaha kita untuk bisa menjual barangnya. Yang paling tinggi tetap WhatsApp kan. Nah, maka dari itu jika kita lihat TikTok ini kan mempunyai satu ekosistem yang sangat besar sekali Mas Andrew kan. Penggunanya sangat tinggi sekali, kemudian juga kalau kita lihat live TikToknya pun dia sangat tinggi gitu kan, bahkan untuk pendapatan TikTok itu lebih banyak disumbang oleh di live TikToknya. Jadi memang ini yang jadi istilahnya adalah jadi modal utama dari TikTok itu untuk bisa bersaing di e-commerce gitu. Ekosistemnya sudah terbentuk gitu. Nah, pertanyaannya nih, apakah ini bisa membantu UMKM gitu kan? Tentu dengan melihat data, kemudian juga melihat potensi yang ada di TikTok, tentu kalau ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku UMKM kita, terutama UMKM produsen ya, itu bisa menjadi sumber pendapatan yang sangat potensial gitu. Karena bagaimanapun Mas, ya orang kalaupun misalkan mereka baru terjun pertama kali ke online shopping gitu kan, itu pasti mereka paling mudah menggunakan media sosial dibandingkan mereka masuk ke e-commerce secara langsung. Jadi ini adalah salah satu menurut saya kalaupun TikTok itu akan masuk ke Indonesia lagi dengan menggandeng salah satu e-commerce, itu sebuah langkah yang positif dan bisa berdampak positif terhadap pelaku UMKM produsen kita. Baik, jadi memang ada dampak positifnya ya, karena kita juga banyak belajar dari pandemi COVID-19, di mana kita beraktivitas berselancar di dunia maya ya, termasuk jual beli juga banyak yang dilakukan di dunia digital. Tetapi
pertanyaannya begini, banyak sekali di TikTok Shop, saya juga sempat ke Tanah Abang beberapa kali, mereka mengungkapkan adanya banyak predatory pricing ya, harga yang tidak relevan dengan harga yang dijual oleh pelaku UMKM kita. Nah, apa yang harusnya diadakan regulasi di dunia digital ini, terutama di e-commerce TikTok ya, agar pasar kita juga tidak lesu dan akhirnya UMKM kita gulung tikar? Ya, kita beralih ke penyebabnya apa sih gitu kan. Hmm. Penyebabnya apa, kenapa sih ya harga di TikTok tuh lebih murah gitu dan sebagainya. Nah, jangan lupa ketika TikTok ini belum memenuhi syarat untuk menjadi e-commerce, itu ada biaya-biaya yang menurut saya itu bisa menjadi pengurang kos pelaku usaha yang ada di TikTok gitu kan. Misalkan biaya untuk mengurus NIB. Kan dulu kan nggak ada tuh yang dia penjual di TikTok itu mengurus NIB, terus kemudian juga dia memungut pajak dan sebagainya. Dan juga saya rasa banyak sekali pelaku usaha di TikTok itu dia tidak mempunyai NPWP gitu kan. Akhirnya harga barang bisa lebih murah gitu kan. Nah, ini yang kita dorong bahwa ya harus ada kesamaan peraturan antara pelaku usaha di online commerce termasuk di TikTok dengan pedagang yang offline gitu kan. Misalkan mereka harus sama-sama untuk memungut pajak PPN 11% atau mereka harus sama-sama ber-NPWP kemudian juga harus ber-NIB gitu kan. Makanya kita dorong itu sehingga muncullah peraturan yang kemarin itu bahwa ya social commerce baik itu ya social commerce lah ya, pedagangnya juga harus memenuhi syarat-syarat usaha yang berlaku di dalam negeri seperti NIB, NPWP dan sebagainya. Itu yang jadi sisi positifnya gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini mungkin ketika TikTok itu kembali lagi dengan harga yang lebih ada ya ada pajak dan sebagainya, itu mungkin harganya akan lebih meningkat gitu kan. Kecuali memang kalau ada misalkan ada promo dari TikToknya sehingga barang lebih murah gitu. Tapi ketika ada diterapkan ke semua pelaku usaha itu harus ada pajaknya, saya rasa itu akan menaikkan harga barang yang dijual. Tapi belum sama promonya ya. Jadi saya rasa sih tidak ada kekhawatiran ketika sudah sama-sama mempunyai peraturan yang setara gitu. Baik itu ber-NPWP, memungut pajak PPN maupun mereka harus ber-NIB. Jadi harus ada persyaratan yang diperketat ya seperti NIB, dan ini artinya apakah harus ada pengecekan barang terlebih dulu sebelum masuk ke platform e-commerce seperti izin barang impor resmi ya, mulai dari SIUP, surat izin usaha penjualan, BPOM dan lain-lain, agar barang-barang yang masuk ke platform e-commerce ataupun pasar digital ini bisa relevan harganya dengan yang ada di tanah air UMKM kita, Pak Huda. Ya, tentu yang kita kemarin juga sampaikan juga ke pemerintah itu adalah bagaimana caranya itu harus ada informasi mengenai sertifikasi. Nah, sertifikasi ini kan banyak dikeluhkan juga ya para produsen pelaku usaha yang di Indonesia. Mereka harus mengurus sertifikasi SNI atau BPOM dan sebagainya. Tapi banyak barang-barang impor yang dari luar negeri mereka tidak mempunyai SNI, nggak mempunyai BPOM Indonesia, nggak punya sertifikasi halal. Jadi memang ini yang harus kita benahi dan kita dorong. Kemarin juga di Permendak yang terbaru juga sudah mengakomodir hal tersebut gitu kan, bahwa harus ada informasi mengenai sertifikasi itu. Karena kalau kita lihat Mas ya, kita coba bandingkan saja dengan produsen mainan di dalam negeri yang dia harus SNI gitu kan. Nah, di pasar online itu banyak sekali mainan yang dia tidak ber-SNI gitu. Makanya harganya jauh lebih murah gitu kan dibandingkan dengan harga dari produsen lokal kita gitu. Makanya kita dorong itu juga harus ada SNI-nya, bukan SNI dari bukan sertifikasi BPOM luar negeri, tapi sertifikasi BPOM dalam negeri gitu. Jadi kita harus sama-sama menyamaratakan ya kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang ada di platform online commerce gitu, baik itu TikTok, Facebook, Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Jadi kita harus setarakan kebijakan yang ada di offline market sama online market. Baik. Menarik sekali perbincangan kita Mas Huda. Selanjutnya saya juga ingin menanyakan tentang larangan barang impor dengan syarat yang di bawah 100 US dollar ya, atau 1,5 juta rupiah. Apakah ini juga sebaiknya tetap diterapkan agar pelaku UMKM kita tidak gulung tikar, Mas Huda? Tapi di Tanmas kita akan bahas usai jeda ya.
Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan hangat kita bersama dengan Mas Nailul Huda selaku Direktur Ekonomi Digital dari Selyos. Mas Huda, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya juga ingin mengungkapkan beberapa pernyataan dari para penjual di Tanah Abang ya. Karena belum lama ini juga saya sempat ke pasar Tanah Abang dan mereka mengaku kesulitan untuk memasarkan produk-produknya di pasar tradisional itu ataupun di e-commerce. Karena begini Mas, ada gap harga yang cukup tinggi. Kalau di TikTok Shop mereka mengaku ada sepatu atau baju muslim yang harganya 20.000 sampai 30.000 something, tetapi ketika di pasar sebenarnya yang mereka jual itu harganya di 150.000 sampai 200.000 ke atas. Ini gap harganya tinggi sekali Mas Huda. Pertanyaannya, apakah seharusnya ada sebuah sistem yang mengawasi produk-produk impor yang akan masuk ke e-commerce, terutama TikTok, yang nanti akan kembali menyala sehingga para pedagang UMKM kita tidak patah hati ketika melihat ada barang-barang produk yang hampir sama dengan produknya, tetapi harganya sangat miring sekali, sangat murah sekali. Mas Huda. Iya Mas, jadi memang kalau kita lihat ya, memang di salah satu keunggulannya online commerce itu kan memang tidak perlu biaya sewa gitu kan, dia sewa untuk barang yang pasti akan dibebankan kepada harga barangnya gitu. Nah, tapi memang di online commerce itu ada biaya administrasi. Nah, yang saya lihat sebenarnya adalah ya ketika sudah ada penyamarataan tadi ya, regulasi antara offline sama online commerce itu kan, itu mereka harus bisa bersaing secara efisien gitu kan. Terus kemudian kalau kita lihat apakah memang barangnya sama atau tidak gitu kan. Kalau yang jelas sebenarnya banyak barang yang dia harga sepatu misalkan 20.000 ataupun 30.000 itu pasti kan kualitasnya beda dengan harga yang 100.000 sampai 150.000 gitu kan. Ada bahkan kalau saya lihat di TikTok itu ada menjual hijab yang dia jualnya 5.000 loh Mas, itu bayangin kan 5.000 padahal ongkos produksi hijab aja di Indonesia itu sekitar 15 sampai 20.000 per piecesnya. Jadi memang sangat minim sekali, skipnya sangat kecil, skipnya sangat besar. Nah, yang saya lihat adalah mereka ini ketika mengimpor barang itu impornya dalam bentuk bal-balan atau dalam bentuk dia bukan pieces atau bukan kodian, tapi mereka bentuknya dalam satu karung besar yang itu harganya bisa lebih sangat murah sekali gitu kan ketika kita hitung per piecesnya gitu. Nah, makanya kalau saya lihat memang perlu peraturan yang pasti adalah membedakan terlebih dahulu barang mana barang impor, mana barang lokal gitu kan di semua platform online commerce, baik itu TikTok, Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah bisa membedakan nih tagging nih barang made in China atau made in Indonesia gitu kan, itu sudah bisa pisahkan gitu kan, kita ya udah kenakan saja pajak pajak konsumsi khusus seperti yang dilakukan di India untuk barang-barang impor tersebut gitu. Misalkan kenakan pajak 25% gitu kan. Itu kan secara otomatis sebenarnya itu bisa menaikkan harga dari barang tersebut gitu kan, barang impor tersebut, sehingga ini gapnya mengecil gitu kan. Terus kemudian kita juga bisa melihat ketika sudah ada tagging tadi juga sudah bisa melihat membuat kebijakan juga berupa dilarang nih, nggak boleh nih barang-barang impor itu dia mendapatkan promo, misalkan seperti itu, mendapatkan diskon dan sebagainya. Jadi yang boleh mendapatkan diskon itulah barang-barang produk lokal. Seperti itu Mas ya. Saya sebenarnya tidak tentangkan ya barang Tanah Abang sama barang yang di e-commerce. Kalau dua-duanya impor gitu kan. Yang kita dorong itu adalah barang lokal kita gitu kan. Baik itu yang dia
dijual di online commerce maupun dijual di offline commerce gitu. Barang lokal kita yang harus kita pegang, yang harus kita dorong gitu. Makanya ketika saya dimintain pendapat gitu kan, bagaimana sih caranya gitu kan. Nah, saya lebih kepada ya kita harus mensupport barang lokal kita gitu kan. Bukan laku lokal tapi barangnya impor gitu. Itu salah juga gitu kan. Karena yang jelas adalah kita harus mensupport barang lokal kita dengan cara tadi itu, dengan cara yang boleh mendapatkan promo, voucher, cashback dan sebagainya itu barang-barang lokal, misalkan seperti itu, atau dikenakan pajak konsumsi khusus untuk barang-barang impor. Itu sangat bisa sekali dilakukan ketika ada government will dari pemerintah dan juga ada kesadaran dari para pemilik platform tersebut. Baik, jadi regulasi harus kembali diperbaiki, dievaluasi untuk mendukung ekonomi kita, terutama untuk produk-produk lokal kita ya, yang ada TKDN-nya begitu ya, tingkat kandungan dalam negerinya tinggi begitu. Tetapi untuk menjaga kembali lagi ya, menjaga UMKM kita, terutama yang produk-produk lokal gitu, lokal-lokal aktivis yang juga sangat begitu mendukung program UMKM kita. Apakah juga aturan pelarangan penjualan produk impor di bawah 100 US dollar atau 1,5 juta rupiah ini juga harus diberlakukan, Mas, untuk menjaga sekali lagi UMKM lokal kita? Ya, eh, ada dua produk impor Mas sebenarnya di online commerce gitu kan. Yang pertama adalah mereka produknya produk impor, pedagangnya pedagang lokal. Kita ya biasanya mereka mengimpor secara langsung, secara biasa lah ya. Mereka mempunyai common sistem biasa, mereka mengimpor barang kemudian dijual di tanah air gitu. Nah, itu jumlahnya sangat besar sekali. Itu 90% lebih gitu kan. Nah, yang kedua adalah barang-barang yang dia barang-barang impor, pedagangnya dari luar dan shippingnya dari luar. Nah, ini disebut cross border commerce. Ini mungkin relatif kecil, 10% sampai 12%. Nah, yang jadi catatan adalah ya sebenarnya kebijakan tentang cross border commerce ini dia harus dilakukan, tapi memang tidak berdampak signifikan terhadap barang-barang impor yang ada di online commerce kita. Karena tadi itu yang dia jual langsung dari luar negeri itu relatif sedikit dibandingkan dengan barang impor yang dijual oleh seller lokal. Nah, makanya saya pribadi dan lembaga itu mendorong bahwa ada beberapa perubahan, terutama kita menyangkut untuk apabila ada revisi lagi dari Permendak terbaru itu, nanti kita mendorong agar ada kebijakan tagging. Kebijakan tagging ini apa? Kebijakan mengenai barangnya made in mana gitu. Selama ini tidak ada kebijakan tagging yang ada di platform. Kita tidak bisa mengetahui barang A, barang B itu made in dari Tiongkok, dari Malaysia, atau dari Indonesia gitu kan. Itu yang jelas seperti itu belum ada. Nah, ketika sudah ada tagging, kita mendorong bahwa harusnya 30% dari seluruh etalase yang ada di platform e-commerce ataupun online commerce itu dia merupakan barang-barang lokal. Itu sama seperti kebijakan yang ada di pasar modern di mana 30% dari luasan toko retail modern itu 30% harus produk UMKM lokal kita atau produk lokal kita. Jadi itu yang harusnya bisa diterapkan juga di online commerce kita. Nah, yang kedua itu adalah kita bisa juga membebankan tadi yang seperti saya sampaikan itu kan, bahwa ada biaya-biaya tambahan yang bisa dibebankan ke produk-produk impor seperti pajak konsumsi khusus dan sebagainya, dan juga produk impor tidak boleh untuk mendapatkan voucher cashback, diskon ongkir dan sebagainya. Jadi yang boleh mendapatkan fasilitas tersebut adalah produk-produk lokal kita. Karena kita dorong bukan pedagang lokal, tapi yang kita dorong adalah produk lokal. Baik, jadi kalau untuk produk luar, kalau bisa pajaknya agak ditinggikan, dan untuk produk lokal ini sebaiknya diberikan berbagai macam promo, ongkir begitu ya, agar bisa menarik pembeli juga untuk meningkatkan ekonomi kreatif kita, terutama yang mengandung TKDN yang cukup tinggi ya. Lalu persoalan selanjutnya, Mas Huda, para pelaku UMKM kita ini kan kesulitan juga untuk switching ya ke pasar digital. Mereka mungkin masih sulit untuk beradaptasi di pasar digital. Terakhir, Mas Huda,
apa pesan Anda untuk para pelaku ekonomi kita agar mereka bisa adaptif, bisa betul-betul fleksibel, switching ke dunia digital sehingga pasar mereka juga bisa luas lagi dan bisa bersaing dengan pasar-pasar di luar negeri? Ya, yang paling utama adalah para pelaku usaha kita, terutama yang produsen UMKM, itu jangan alergi terhadap digitalisasi. Yang pertama seperti itu. Terus kemudian ketika menuju ke digitalisasi tersebut, harus diperhatikan step by step-nya. Kita tidak inilah ya, tidak menyarankan begitu buka usaha langsung punya website pribadi sendiri gitu. Nah, tapi dimulai dari yang terkecil gitu. Apa sih yang terkecil? Ya menggunakan instant messenger atau pesan instan seperti WhatsApp dan sebagainya. Nah, itu yang langkah pertamanya. Ketika mereka sudah stable, sudah mempunyai pangsa pasar yang jelas dan sebagainya, itu mereka beralih untuk menggunakan media sosial gitu kan. Menggunakan media sosial untuk menjaring lebih banyak lagi pangsa pasarnya. Nah, kemudian ketika sudah aware terhadap di penjualan secara online melalui media sosial, itu mereka bisa menggunakan e-commerce gitu. Kemudian ketika sudah stable menggunakan e-commerce, mereka bisa membuat website pribadi. Jadi jangan dipaksakan mereka harus melangkah ke nomor 3 langsung atau nomor 4 langsung, tapi mudah dengan hal yang terkecil karena itu yang lebih mudah dilakukan. Jangan sampai jadi beban ketika mereka masuk ke e-commerce tanpa mereka lebih paham dulu mengenai penjualan secara online. Itu mungkin Mas Andri dari saya. Baik, jadi harus step by step ya, dimulai dari ruang sosial media yang lebih simpel terlebih dulu seperti WhatsApp, mungkin di status media sosial kita di-upload di sana sehingga banyak juga yang melihat produk yang ingin kita jual sehingga pasar kita pun juga semakin luas. Terima kasih Mas Huda telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Mas, Assalamualaikum. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat sosok seorang guru muda asal kota Medan yang sempat viral lantaran mengunggah keseruannya dalam mengajar musik. Seperti apa sosoknya? Usai jeda, tetap di Halo Indonesia.